Shalom, kita bersyukur kepada Tuhan bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini, edisi 23 Januari 2021. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hari ini kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena segala kebaikan dan kasih setia Tuhan yang senantiasa ada dan menyertai hidup kami. Sehingga oleh kemurahan Tuhan kami masih hidup dan menikmati segala ciptaan-Mu. Kami mau mengawali hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa Roh-Mu yang kudus tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Allah di pagi hari ini saya ambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-4 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Kita baca ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kebenaran firman Allah di pagi hari ini mengajar kita mengenai bertahan sekalipun tidak tahan lagi. Ada banyak pergumulan hidup kita yang membuat kita mudah menyerah. Ada banyak kesulitan, penderitaan, mungkin juga sakit penyakit yang membuat kita putus asa, kecewa dan frustasi dalam menjalani hidup ini. Tapi firman Allah pagi hari ini mengajar kita supaya kita bertahan sekalipun tidak tahan lagi. Paulus mengalami situasi-situasi yang sulit dalam kehidupannya, dalam pelayanannya. Sehingga dia berkata, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Dari ayat ini kita melihat bagaimana Paulus bertahan sekalipun dia tidak tahan lagi. Saya percaya dia bertahan menghadapi berbagai pergumulan dalam pelayanannya. Bukan karena dia Superman, bukan karena dia manusia hebat, tetapi ada hal-hal penting yang membuat dia bisa bertahan sekalipun tidak tahan lagi. Ini yang akan kita renungkan bersama di pagi hari ini. Sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, mari kita tetap berjuang. Mari kita tetap bertahan. Sekalipun kita tidak tahan lagi menghadapi berbagai gumul, berbagai penderitaan, berbagai kesulitan, berbagai tantangan. Apalagi kita ada dalam pandemi COVID-19 ini. Setidaknya ada 2 hal yang saya lihat dari kehidupan Paulus yang membuat dia bisa bertahan sekalipun tidak tahan lagi. Dan 2 ini juga yang menjadi rahasia bagi kita supaya kita bisa bertahan. Dalam ayatnya yang ke-13, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami memiliki roh iman yang sama. Roh iman yang sama yang dimiliki oleh pemazmur. Karena ayat ini dikutip oleh Paulus dari Mazmur 116 ayat 10. Dari sini kita melihat bahwa supaya kita bisa bertahan sekalipun tidak tahan lagi, maka yang pertama kita harus memiliki iman yang kuat. Hanya iman yang kuatlah yang membuat kita bisa bertahan sekalipun tidak tahan lagi. Hanya benteng imanlah benteng yang paling kuat, paling kokoh dalam menghadapi berbagai lika-liku dalam kehidupan, menghadapi berbagai pergumulan kita, persoalan hidup kita, kesulitan kita, penderitaan yang seringkali silih berganti menempa hidup kita. Maka benteng iman itulah yang sangat menentukan.
Karena itu sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita terus mengupgrade iman kita. Mari kita terus berjuang supaya iman kita terus bertumbuh. Karena iman itulah yang akan menolong saudara dan saya untuk bisa bertahan sekalipun tidak tahan lagi. Iman itu yang membuat kita tidak mudah putus asa, tidak mudah kecewa, dan tidak mudah frustasi dalam menjalani hidup ini. Karena itu sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar membangun iman kita. Kita belajar untuk terus memelihara iman kita. Kita belajar terus menumbuh kembangkan iman kita. Karena iman inilah yang akan sangat mempengaruhi dan sangat menentukan ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar dalam hidup kita. Dan iman itulah yang membuat kita bisa bertahan sekalipun kita tidak tahan lagi. Yang kedua, supaya kita bisa bertahan sekalipun tidak tahan lagi. Dalam ayatnya yang ke-14, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Paulus menilai dan melihat jauh ke depan bahwa ketika dia akan mengalami kematian, dia melihat dan percaya bahwa ada kebangkitan dari antara orang mati. Dan ini yang saya lihat sebagai pengharapan yang dimiliki oleh Paulus. Dan di sini juga kita belajar bahwa hal yang kedua yang membuat kita bisa bertahan sekalipun tidak tahan lagi, ketika kita memiliki pengharapan. Kita ada pengharapan jauh ke depan sana bahwa setelah kematian ada kebangkitan. Kita berpengharapan bahwa di balik segala penderitaan, segala pergumulan hidup yang saudara dan saya alami, ada Yerusalem baru yang Tuhan siapkan. Ada sorga yang menanti saudara dan saya sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Pengharapan ini yang memberi kita kekuatan ekstra. Pengharapan ini yang memberi kita penghiburan ketika kita menghadapi pergumulan dan perjuangan dalam hidup. Dan itu yang membuat kita tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, kecewa dan frustasi dalam menjalani hidup. Betapapun beratnya penderitaan yang kita alami, betapapun beratnya pergumulan hidup kita, kesulitan hidup yang kita alami, tapi kita punya pengharapan bahwa ada Yerusalem baru, ada kemuliaan yang menunggu dan menanti saudara dan saya, orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Pengharapan hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya bahwa setelah kematian ada surga yang Tuhan siapkan bagi kita. Pengharapan hidup kita sebagai orang yang beriman, meminjam kata Yesus, jangan kecut dan jangan tawar hatimu, sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, dan setelah saya menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali untuk menjemput kamu supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Itulah pengharapan hidup kita, orang yang percaya. Karena itu sebagai umat, sebagai orang yang beriman, mari kita terus melihat jauh ke depan, melihat akan surga, akan kemuliaan yang menanti saudara dan saya. Saya percaya yang membuat seorang pelari maraton bisa terus berlari dan berjuang, mungkin di panas terik matahari, mungkin juga di bawah sorotan sorak-sorai ejekan dari para penonton, tapi yang membuat dia terus berlari dan terus berjuang, sekalipun mungkin capek ataupun lelah, tapi karena dia melihat jauh ke depan di garis finish sana, ada piala, ada mahkota yang menanti dia, maka dia terus berjuang. Ketika saudara dan saya melihat jauh ke depan di garis finish sana, ada sorga, ada Yesus yang sudah menanti saudara dan saya dengan segala mahkota yang dia siapkan bagi saudara dan saya.
itulah yang membangkitkan zat-zat adrenalin kita untuk kita bisa tetap bertahan meskipun kita menghadapi penyakit kronis yang menggerogoti hidup kita. Meskipun kita menghadapi pergumulan, kesulitan dalam hidup kita. Sekalipun kita menjalani hidup yang seperti Via Dolorosa, tapi saya percaya kita tetap semangat berjuang, semangat untuk terus bertahan. Tidak mudah putus asa dan tidak mudah kecewa dan frustasi dalam menjalani hidup. Karena kita melihat jauh ke depan. Ada pengharapan yang pasti bagi saudara dan saya yang orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Pengharapan itu yang memberi kita semangat berjuang. Pengharapan itu yang memberi kita kemampuan untuk kita bisa bertahan sekalipun tidak tahan lagi. Dua kebenaran firman Allah di pagi hari ini supaya kita bisa tetap bertahan sekalipun tidak tahan lagi. Yang pertama, kita harus memiliki iman, dan yang kedua, kita harus memiliki pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Tolonglah kami untuk tetap bertahan sekalipun kami tidak tahan lagi. Karena itu ajar kami untuk kami memiliki iman. Ajar kami untuk kami memiliki pengharapan. Karena kami percaya iman dan pengharapan inilah yang membuat kami bisa tetap bertahan dalam menghadapi berbagai pergumulan dalam hidup kami. Dalam menghadapi berbagai penderitaan dan kesulitan yang menempa hidup kami. Kami percaya kami tetap bertahan. Kami tidak putus asa, kecewa dan frustasi menjalani hidup ini. Roh-Mu yang kudus menolong kami, menanamkan firman ini dan mampukan kami untuk kami bisa menjalani hidup ini sesuai dan seturut dengan firman-Mu di pagi hari ini. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan firman Allah di pagi hari ini. Mohon berkat Tuhan bagi pekerjaan, usaha dan kesibukan mereka. Umat-Mu yang sedang dalam pergumulan, kuatkan, teguhkan iman mereka. Yang sedang sakit, tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah dan Tuhan beri kesembuhan kepada mereka dari sakit penyakit yang diderita. Hamba mohon berkat-Mu dalam kehidupan umat-Mu menjalani hidup sepanjang hari ini. Dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita.